Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke, tetap semangat ya, biarpun sudah siang. Oke, baik anak-anak semua. Untuk keberkahan sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Nah, siapa yang mau memimpin? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Oke, terima kasih Bapak Ida telah memimpin doa. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, minggu yang lalu kita telah membahas materi tentang apa? Sistem ekonomi. Ya, yang ini soalnya materi tentang apa? Sistem ekonomi. Iya, sistem ekonomi. Ada yang tahu apa itu sistem ekonomi? Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan dalam perekonomian. Iya. Kemudian sistem ekonomi juga adalah suatu bahasa atau suatu negara dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Oke, apa saja itu sistem ekonomi yang pernah berlaku di dunia? Apa yang pertama? Yang pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi penduduk, yang ketiga sistem ekonomi pasar, dan yang keempat sistem ekonomi nasional. Oke, beri aplaus kepada kawan-kawan yang telah menjawab. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai, kalian tetap semangat, jaga kesehatan meskipun ini lagi liburan. Kalian bersedia datang untuk menemani ibu di sekolah ya, untuk melakukan pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bangun sejenak. Silakan bangun. Oke, kita lakukan gerakan-gerakan. Kita lakukan gerakan-gerakan. Nah ya, oke. Nah, ikuti gerakan ibu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan di pinggang. Oke, tangan di pinggang. Oke, gerakan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah semangat anak-anak? Ya, semangat. Ya, silakan duduk. Oke, adapun materi kita hari ini yaitu tentang peran pelaku ekonomi. Ya, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan macam-macam kegiatan ekonomi, merancang model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau disebut dengan flow diagram dalam kegiatan ekonomi dengan tepat melalui media tulisan serta memiliki sikap religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
integritas dan moderasi beragama. Oke anak-anak, manfaat ya. Manfaat kita mempelajari materi ini adalah supaya kita bisa mengetahui masalah-masalah dari pelaku-pelaku ekonomi yang terjadi saat ini, sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah mendengar ya macam-macam kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi yang kalian pernah dengar atau kalian ketahui? Kegiatan produksi, distribusi, dan Ya, yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga ya, kegiatan konsumsi. Ada yang tahu apa itu kegiatan produksi? Nah, coba yang kedua soalnya satu orang. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Iya, kegiatan menghasilkan atau menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, produksi ya, produksi itu ada produksi barang, kemudian ada produksi modal, ya, jasa. Produksi barang dibagi dua. Yang pertama ada barang modal, kemudian ada barang konsumsi. Nah, kira-kira yang digambar, yang mana yang barang konsumsi? Yang A atau B? Yang A. Ada apa di situ? Ada sayur, ya, dan ada makanan. Nah, kayu gelondongan, ya, kayu gelondongan biasanya dibuat untuk apa? Iya, untuk mebel ya, meja, kursi dan sebagainya. Oke, yang kedua, kegiatan yang kedua apa Katia? Iya, kegiatan yang kedua adalah distribusi. Apa pengertian distribusi, Moiza? Suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Iya, cepat sekali. Nah, yang ketiga, kegiatan yang ketiga Kegiatan konsumsi. Nah, apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi penggunaan suatu benda, baik secara langsung atau dalam pada penguasaan terakhir dari kebutuhannya. Iya, itu yang dinamakan dengan konsumsi. Ada gambar ya di sini ya. Ada gambar satu keluarga sedang menikmati makan siang atau makan malam. Oke, sekarang kita lanjut ke pelaku ekonomi. Ada berapa pelaku ekonomi? 4. Apa saja? Rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, rumah tangga luar negeri. Iya, ada 4 ya. Ada RTK, ada RTP, ada RTP, rumah tangga produksi atau produksi ya, atau disebut dengan perusahaan. Kemudian ada RTN. Nah, apa itu RTN? Rumah tangga negara. Rumah tangga negara atau pemerintah. Kemudian ada masyarakat luar negeri. Nah, itu semua pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi adalah badan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, berhubungan dengan materi yang kita bahas minggu yang lalu, yaitu sistem ekonomi. Oke. Nah, kita bahas sedikit tentang RTK. Apa itu RTK? Rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga. Ada peran di sini. Rumah tangga keluarga yang pertama, Konsumen. iya, berperan sebagai konsumen. Habiskan barang dan jasa. Yang kedua, Penyediaan jasa faktor produksi tenaga kerja. penyediaan jasa faktor produksi. Nah, anak masih ingat faktor produksi itu ada 4. Yang pertama,
faktor produksi sumber Daya. iya, sumber daya kita kasih contoh seperti tanah. Yang kedua, Sumber daya manusia. oke, sumber daya manusia. Contohnya apa? Iya, tenaga kerja. Yang ketiga, Sumber daya faktor produksi modal. Iya, modal. Yang keempat, faktor produksi skill kewirausahaan. Nah, skill kewirausahaan adalah yang bisa menggabungkan ketiga faktor produksi. Nah, pelaku yang kedua, ya kita bahas pelaku yang kedua adalah iya, rumah tangga produsen, atau disebut dengan perusahaan ya. Nah, perusahaan di sini ada perusahaan milik negara, ada perusahaan milik swasta. Yang menyediakan faktor produksi siapa? Rumah tangga konsumen. Iya, rumah tangga konsumen atau keluarga. Kepada siapa ditawarkan? Kepada Iya, kepada rumah tangga produsen. Nanti ada balas jasa. ya, apa balas jasa? Produk. Misalnya perusahaan telah memanfaatkan sumber daya Manusia. manusia sebagai tenaga kerja. ya, sebagai tenaga kerja. Oke, balas jasanya apa? Berupa Uang, upah dan gaji. upah atau gaji. Nah, ada lagi ya, misalnya rumah tangga keluarga menyediakan faktor produksi tanah misalnya. Nah, tanah disewakan ya, dapat uang sewa ya, dapat uang sewa. Kalau misalnya rumah tangga keluarga menawarkan modal ya, rumah tangga keluarga menawarkan modal, ada nggak balas jasanya? Ada Kita jawab tadi apa? Balas jasanya berupa bunga. iya, berupa bunga ya. Kalau misalnya skill kewirausahaan, seorang pengusaha bisa mengembangkan usahanya, apa yang bisa didapatkan dari pengembangan usahanya? Balas jasanya apa? Profit atau laba atau keuntungan. Nanti kita punya perusahaan misalnya, kita bisa mengembangkan perusahaan sehingga maju, bisa mendapatkan laba atau profit. Oke, selanjutnya, nah ini yang ibu katakan tadi, circular diagram interaksi dua sektor ya, atau diagram interaksi dua sektor. Yang mana pelaku ekonominya di sini? Coba perhatikan yang mana? Rumah tangga Iya, rumah tangga keluarga. Kemudian ada rumah tangga produsen. ya, rumah tangga produsen. Berarti ini apa namanya? Rumah tangga keluarga. Harus kegiatan ekonomi dua sektor yang melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu Rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. iya, rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Nah, coba kita lihat di sini ya. Rumah tangga keluarga menawarkan faktor produksi kepada pasar faktor produksi atau disebut dengan pasar input. Ada balas jasanya. Nah, ini berupa pendapatan ya yang diterima oleh rumah tangga konsumen. iya, konsumen atau rumah tangga konsumsi ya. Nah, konsumen atau rumah tangga keluarga. Apa yang balas jasanya yang pertama tadi? Sewa, gaji ya, apa lagi? Bunga, atau lagi profit. Iya, profit. Nah, ini pendapatan bagi rumah tangga keluarga. Nah, ada nggak yang ditawarkan dari produsen ke konsumen atau ke rumah tangga keluarga? Ada yang ditawarkan? Apa yang ditawarkan? Barang dan jasa. Ya, barang dan jasa. Nah, kalau ditawarkan barang dan jasa berarti kita membeli. Nah, apa yang didapatkan oleh perusahaan? Ya, di sini ada arus uang dan arus barang. Arus uang mengalir ke perusahaan ya.
barang mengalir ke rumah tangga keluarga. Oke, ini ya diagram dua sektor antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Oke, sekarang pemerintah. Pelaku yang ketiga, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, contohnya apa? Pertamina. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan konsumsi. Ya, contohnya memanfaatkan sumber daya manusia yang bertambah. Iya, ada tenaga kerja ya. Gambar apa kan ini? Ya, gambar. Iya, gambar pegawai negeri sipil yang sedang atau aparatur negara sedang melakukan aktivitas. Nah, berarti pemerintah juga membutuhkan tenaga untuk dalam kegiatan ekonomi. Jadi di sini pemerintah juga melakukan konsumsi. Nah, selain tenaga kerja, pemerintah juga melakukan konsumsi terhadap barang Dan jasa. Di mana dibeli? Di produsen. Nah, ini dia arus kegiatan ekonomi tiga sektor. Pelaku ekonominya itu ada RTK, pemerintah, dan produsen. RTK, Pemerintah dan produsen. produsen. Nah, apa yang mewajibkan kita untuk pemerintah? Bayar pajak. Ini dia pajak. Kenapa kita harus bayar pajak? Karena kita udah memakai Fasilitas negara. Iya, karena kita telah memakai fasilitas negara. Oke. Satu lagi. Nah, lagi pelaku ekonomi. Itu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri. Nah, di sini bukan masyarakat luar negeri, misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Oke, ini arus diagramnya, yaitu arus sirkular diagram flow arus 4 sektor ya. Apa saja? RTK, pemerintah, SPP, dan negara asing. Ya. Dan masyarakat luar negeri. Oke, sekarang kita lanjut peran konsumen ya sebagai pelaku ekonomi. Perannya yang pertama apa? Memakai barang dan jasa. Terus yang kedua, Membantu peredaran barang dan jasa. yang ketiga, Mengakui kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. yang keempat, Mengendalikan dan menurunkan harga faktor produksi. Oke, selanjutnya peran produsen. Apa yang pertama? Menghasilkan barang dan jasa. Ya, menghasil barang dan jasa. Yang kedua, Meningkatkan produksi yang teknik mutu. ya, yang ketiga, Memakai faktor produksi. ya, memakai faktor produksi. Yang ketiga, Mengakui kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. terus, Mengusahakan kebenaran pasokan barang dan jasa. terus, Membayar harga barang faktor produksi. Melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Oke. Peran pemerintah. Nah, sekarang peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi yang pertama adalah mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dalam masyarakat. Oke, selanjutnya peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama, Perdagangan. ada kegiatan Ekspor. ekspor dan impor. Kemudian yang kedua, Tenaga kerja. ya, pengiriman tenaga kerja baik dari luar negeri dalam negeri, baik dalam negeri keluar negeri. Kalau dari dalam negeri keluar negeri disebut dengan TK. Ada Penanaman modal. modal. Kita butuh modal
sekali dalam pembangunan, baik itu infrastruktur maupun lainnya. Kemudian yang keempat, pemberian pinjaman yang suatu hari harus kita bayar. Kemudian pemberian bantuan tsunami kita diberikan bantuan dari berbagai penjuru dunia. Oke, baik anak-anak, untuk kegiatan ini Ibu akan bagikan kelompok. Tadi sudah Ibu atur nama-nama kelompoknya. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Silakan bangun bergabung ke kelompok masing-masing. Ya, silakan bergabung. Kelompok. Sekarang marilah kita tonton video. Silakan kalian simak videonya. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil nasional harus menerima imbas pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat penurunan utilisasi di industri tersebut. Akademisi Universitas Pajajaran Ferry Hedianto mengungkapkan sejumlah tantangan yang telah dihadapi industri TPT baik dari kondisi pasar global maupun nasional yang terus membuka. Kalau negara lain hanya pusing akibat masalah global, kalau kita selain global, lokal juga masalah. Kata Ferry dalam konferensi pers, banyak PHK di industri TPT, produsen minta pemerintah turun tangan rabu 2 November 2022. Ferry menyebutkan, secara nasional tantangan yang dihadapi para pelaku usaha yaitu upah minimum yang menjadi beban, inflasi, dan keterbukaan impor melalui marketplace yang masih belum ada jalan keluar. Terkait keterbukaan impor yang menetapkan impor zakat atau sepatu dari China dalam marketplace harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di mall. Adapun faktor global yang dirasakan merupakan beras sebagai perang Rusia Ukraina yang membuat pasar ekspor tertekan, di mana rantai pasok dari musim ini menjadi faktor penentu dalam jangka pendek. Di kondisi saat ini, negara Eropa dan Amerika Serikat akan mementingkan belanja pangan dan energi, tuturnya. Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat PPTPJB Yani mengungkapkan, sebanyak 65 triliun pekerja dari 124 perusahaan terkena PHK per Oktober 2022. Dia juga menyebut, berdasarkan laporan yang diterima dari 14 kabupaten atau kota di Jawa Barat, sebanyak 18 perusahaan tutup. Angka tersebut diperkirakan masih bakal terus bertambah, mengingat kondisi kinerja tekstil yang kian menurun. Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian atau lembaga lainnya akan melakukan pengawasan menyusul PHK besar-besaran yang terjadi di berbagai sektor, terutama tekstil. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK Kamis 3 November 2022. Kita melihat terutama di sektor tekstil, kita menyampaikan bahwa fenomena ini akan kita monitor secara spesifik bersama dengan kementerian atau lembaga lain. Kata Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan, model PHK di industri tekstil terjadi di tengah pertumbuhan ekspor sektor tersebut. Sepanjang tahun ini hingga September, penggapaian dengan kode HS nomor 1 atau pakaian dan aksesoris lanjutan naik 19,4% secara tahunan atau year-on-year. Kemudian, produk HS nomor 2 atau pakaian aksesoris lanjutan tumbuh 30,5% year-on-year, sedangkan HS 64 atau alas kaki tumbuh 41,1% year-on-year. Kita tentu akan terus mendorong, termasuk menggunakan instrumen Special Mission Vehicle atau SMV APE untuk bisa mendorong diversifikasi dari destinasi ekspor juga, ujar Sri Mulyani. Selain itu, pemerintah juga akan terus meneliti apakah terjadi fenomena relokasi dari pabrik ke pabrik. Oke, videonya sudah ditonton ya, tadi sudah dicermati. Nah, sekarang informasi apa yang kalian boleh dari nonton video tadi? Oke, ada yang silahkan Pak ya. Informasi
ekonomi, yaitu Ibu PTC yang mengalami penurunan. Iya, oke, bagus sekali. Beri aplaus buat Tasya. Industri tekstil ya, TPT yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan. Oke, baik anak-anak. Untuk Ibu akan bagikan LKPD ya untuk kalian bahas bersama teman-teman kelompok. Ya, ini LKPD-nya. Silakan dibahas, diskusikan permasalahan teman-teman. Ya. Ya, silakan dibahas. Yang nggak jelas boleh ditanyakan. Ya. Oke, di sini Ibu nanti akan menilai ya. Ada 3 penilaian yang dinilai. Yang pertama penilaian sikap, nah ya. Yang kedua penilaian pengetahuan. Nanti ada soal pilihan ganda yang Ibu buat di Google Formulir. Nanti akan kalian jawab. Itu ada 2 soal. Kemudian ada satu lagi penilaian keterampilan. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kurang dipahami, boleh ditanyakan. Ya, bagaimana kelompok 2? Kasih. Ada masalah? Iya. Nanti diskusikan dengan temannya tentang ada yang oleh pelaku ekonomi industri tekstil. Ada kan dilihat. Kalian boleh menggunakan HP ya. Menggunakan HP untuk melihat materi atau pemecahan masalah. Ada linknya, bisa kalian lihat melalui HP. Nah, silakan berdiskusi. Ada masalah? Kelompok 4? Natalnya kelompok 4? Kelompok 4. Kelompok berapa? Ya, masalahnya? Coba diskusikan dengan teman kelompoknya. Coba belajar sekali lagi. Setelah pengambilan literatur dan kelompok analisis ya masalah yang dihadapi ya di dalam media. Silakan dilihat, didiskusikan apa saja masalah-masalah yang timbul ya. Silakan didiskusikan.
Nanti kalau sudah siap, dari KPD dikumpulkan, masuk wilayah KPD dikumpulkan, ada penyajian di depan ke kelas, penyajian hasil diskusi di depan ke kelas. Oke, sudah siapkah? Belum ya? Nah, silakan berdiskusi. Udah.
Oke, baik anak-anak. Udah siapkah ayo KPD semua? Udah. Oh, alhamdulillah sudah ya. Oke, untuk selanjutnya ya KPD-nya sudah didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian kalian harus mempresentasikan ke depan ke kelas. Nah, untuk sesi yang pertama kita akan menampilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1 disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dampak yang dirasakan oleh produsen maupun konsumen dengan adanya penurunan kapasitas produksi industri tekstil adalah pihak produsen atau industri tekstil produk tekstil mengalami penurunan kapasitas produksi, dalam artinya produsen industri BCP mengalami kerugian dengan menurunnya omset yang tidak bisa lagi melakukan ekspor ke luar negeri sehingga kapasitas produksi berkurang. Akibatnya tenaga kerja banyak yang di-PHK dan dirumahkan. Dampak dari pihak konsumen tidak bisa lagi mendapat produk yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Mereka akan atau tadi barang-barang impor yang diantar mereka tidak bisa lagi menggunakan barang tidak punya. Secara nasional, tantangan yang dihadapi para pelaku usaha yaitu upah minimum yang menjadi beban, inflasi, dan keterbukaan impor melalui marketplace yang masih belum ada jalan keluarnya sampai sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya ada nggak dari kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Silakan. Ya, silakan. Empat. Nah, silakan kelompok 4 ke sana menanggapinya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada mereka. Coba deskripsikan tentang keterbukaan impor melalui marketplace. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan kelompok pertanyaan. Terkait keterbukaan impor, kita dapat mencontohkan misal impor jaket atau sepatu dari negara Cina. Mereka mengirimkan sepatu atau jaket-jaket ke Indonesia dengan harga yang lebih murah dibanding harga yang produk lokal jual, sehingga
Produk kita kalah bersaing dengan produk-produk impor. Akibatnya penurunan kapasitas industri tekstil Indonesia. Yang lebih parah lagi adalah industri-industri yang sampai dirugikan karena tidak dapat lagi bersaing dengan produk di luar. Apakah diterima jawaban dari kelompok kami? Oke, bagaimana kelompok 4? Silahkan duduk. Bisa diterima jawaban dari kelompok 1. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, makasih ya. Telah menjawab saya dari kelompok 4. Oke, ada lagi yang menanggapi? Tidak ya? Oke, untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kerjasama kelompok kami, yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi industri teknis dan produksi tekstil Indonesia sekarang ada 4, yaitu tentang tantangan pertama tentang masalah krisis energi dan inflasi, tantangan kedua perlindungan produksi dalam negeri, dan tantangan ketiga adalah adanya rencana perjanjian Indonesia dengan Bangladesh yang dikenal dengan PTARI Bangladesh. Adapun tantangan yang keempat adalah masalah peningkatan substitusi impor dan penggunaan produk dalam negeri. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, beri aplaus dulu buat kelompok 2. Oke, ada yang menanggapi pertanyaan dari hasil diskusi mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Siapa berdasarkan kesalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia sekarang ini? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tantangan-tantangan tersebut adalah tantangan pertama masalah krisis energi dan inflasi, kebijakan pengurangan subsidi BBM dan krisis energi global akan menaikkan biaya produksi dan transportasi pengiriman produk TPT. Pelemahan daya beli masyarakat dan potensi kenaikan UMK 2023 yang sangat besar. Dan tantangan yang kedua adalah perlindungan produksi dalam negeri. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja sama di sektor TPT sangat diperlukan saat ini. Mengingat bahwa industri TPT adalah salah satu sektor yang mempunyai penyerap 7,5 juta tenaga kerja, termasuk industri kecil menengah dan kalangan pendidikan rendah. Dan tantangan yang ketiga adalah adanya rancangan perjanjian Indonesia dengan Bangladesh yang dikenal dengan PTARI Bangladesh. Hal ini menjadi kekhawatiran industri tekstil mengingat rancangan perjanjian itu sebagai menggelar karpet merah masuknya produk tekstil Bangladesh berhadapan langsung dengan TPT Indonesia. Predatory printing akan terjadi dan membuat industri kecil menengah kita akan mengalami kebangkrutan. Dan tantangan keempat adalah masalah peningkatan substitusi impor dan penggunaan produk dalam negeri. Presiden Jokowi dengan tegas telah memberikan rambu-rambu strategis memperkuat serapan produksi menjadi industri TPT sebagai prioritas nasional. Namun saat ini terjadinya banyak importasi produksi TPT adalah importing non-production dan diperdagangkan melalui distribusi konvensional dan e-commerce. Sekian dari kelompok kami. Dengan kurangnya mohon maaf, maka bisa diterima oleh kelompok. Oke, bagaimana? Bisa diterima?
jawaban dari kelompok 2. Oke, bagus sekali ya. Tanggapan atau jawaban dari kelompok 2. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Oke, ada kelompok yang lain yang ingin menanggapi atau menanyakan? Ya, silakan. Ada lagi? Ada? Ada? Enggak. Oke, sekarang tentu kalian sudah boring ya dari tadi duduk aja ya sambil diskusi. Jadi sekarang nggak boring, mari kita lakukan gerakan-gerakan. Silakan bangun dulu. Ya, silakan bangun ya. Oke, ikuti apa itu ya. Ini apa namanya? Oh, coba bersuara. Ini apa namanya? Oh, namanya? Oh, how? Coba bersuara. Ini apa namanya? How? 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 Oke, sekali lagi. Ini apa namanya? How? Oke, sudah semangat kan? Oke. Atau kita nyanyi sekali lagi. Ya, kita nyanyi lagu 1 ditambah 1. Oke ya. Kalau 1 bagaimana? Seperti ini ya. Kalau 1 bagaimana? Ya, seperti ini. Kalau 2? 1 seperti ini. 2 begini ya. Kalau tambah seperti ini. Ini tambah ya. Kalau sama dengan ya, sama dengan seperti ini. Kalau 4 ya, 4 ya. Dan bisa 4 ya. Kalau 8 ya. Kalau 16 2 kali. Bisa buat? Insyaallah. Oke, insyaallah ya. Sekarang kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, silakan duduk. Oke, kalian berdua kita telah. Oke, semua ya. Itu sudah siang kepanasan ya. Panasan ya. Oke, itu selanjutnya ya. Untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Oke, kita kelompok 3 disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan pada kelompok kami. Apa saja hambatan pertumbuhan industri saat ini? Ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan perang Rusia Ukraina menghambat pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil atau PPT. Ekspor tidak bisa berjalan optimal karena sejumlah negara pasar utama mengalami stagflasi. Sementara produk di dalam negeri juga tidak maksimal karena harus bersaing dengan produk-produk tekstil impor dari sejumlah negara. Terbuat produk tekstil impor dari China, Bangladesh, Vietnam, dan India semakin masif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya.
Diberi waktu dulu buat kelompok 3. Oke, terima kasih. Semangat ya, anak-anak ya. Semangat. Coba suaranya semangat. Oke, semangat ya. Oke, ada nggak tanggapan ya? Tanggapan untuk kelompok 2 silakan. Ya, silakan untuk kelompok tanggapan, memberi tanggapan kepada kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 3, yaitu coba Anda jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan stagflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang itu adalah stagflasi ya. Silakan dijawab. Stagflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimaksud dengan stagflasi adalah situasi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi disertai inflasi. Oke, bagaimana? Kelompok 2. Oke, sangat tepat. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih ya kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Stagflasi adalah situasi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kalau pertumbuhan ekonomi lambat, berarti tingkat pengangguran tinggi. Kalau tingkat pengangguran tinggi, maka ya ekonomi tidak bertumbuh sehingga akan terjadi inflasi ya, inflasi. Apa itu inflasi? Naiknya harga barang secara umum, secara terus menerus. Oke, selanjutnya ya, pakai tetap semangat ke selanjutnya. Sesi keempat ya, sesi keempat yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4 kepada kelompok 4 ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah yang dihadapi industri dalam negeri. Ada 7 masalah yang dihadapi industri dalam negeri, yaitu industri kekurangan bahan baku seperti kondensat, gas, nafta, biji besi, kurangnya infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri. Industri kekurangan utility seperti listrik, air, gas, dan pengolah limbah. Industri kekurangan tenaga terampil dan supervisor, superintendent. Industri dapat digunakan di mana sebuah produk impor, sehingga industri seperti penetapan sebagai limbah B3. Indikasi yang terlalu ketat untuk ketat dan mematikan dihentikan industri antara lain industri besar, industri kecil dan menengah yang masih mengalami kendala seperti akses ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, mesin peralatan yang tertinggal hingga pelanggaran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kecil Oke, dan sekarang tanggapan dari kelompok-kelompok lain dari hasil presentasi kelompok 4. Nah, kepada kelompok lain silakan untuk menanggapi hasil diskusi mereka. Oke, silakan. Kelompok mana? Iya, kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Untuk kelompok 4, ada penentuan pertanyaan yaitu apa yang menjadi kendala bagi industri kecil dan menengah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 telah memberikan pertanyaan. Jawabannya adalah kendala yang dialami industri kecil menengah yaitu
akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, mesin peralatan yang tertinggal hingga pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kelompok 1? Jawaban dari kelompok 4 bisa diterima? Pasti tidak betul buat kelompok 4. Sekali ya. Pendatannya adalah yang pertama akses pembiayaan. Nah, untuk pembiayaan di sini kalau industri kecil menengah biasanya modalnya sedikit. Kemudian dari ketersediaan bahan baku karena modal sedikit, jadi bahan bakunya juga sedikit berkurang ya. Kemudian mesin, nah mesin yang digunakan ya industri kecil menengah, mesin yang digunakan adalah mesin atau teknologi yang sederhana, tidak menggunakan mesin atau teknologi yang canggih. Kemudian dari sisi pemasaran ya, itu kendala di sisi pemasaran. Oke, demikian ya. Semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Nah, di LKPD itu juga akan menilai ya. Nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, LKPD dikumpulkan. Oke, terima kasih ya sudah melakukan diskusi dengan baik, sudah melakukan analisis permasalahan dengan baik. Ya, terima kasih. Ini dibuatkan penilaian di LKPD. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan ya. Kegiatan selanjutnya mengambil kesimpulan dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, kan pelaku ekonomi di sini ada 4. Apa yang pertama? Iya, rumah tangga. Kedua, produser. Iya, masyarakat. Dua ke oke. Nah, masing-masing punya peran yang pertama yaitu peran dari rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Apa sih perannya? Silakan siapa yang menyebutkan? Ya, silakan. Sebagian lainnya yaitu yang pertama sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Dan yang kedua membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Oke. Yang ketiga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Oke, beri khusus. Itu merupakan peran dari rumah tangga keluarga. Nah, sekarang peran dari rumah tangga produser. Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan kelompok 4 ya. Nopi. Peran rumah tangga produsen antara lain sebagai penghasil barang atau jasa, sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik butuh, Ya. dan sebagai pembayar harga barang faktor produksi. Iya. Yang pertama sebagai penghasil barang dan jasa. Ya. Sebagai Pihak yang dapat meningkatkan pihak yang bisa meningkatkan PDB ya, produk domestik butuh. Kemudian membayar harga faktor produksi. Nah, faktor produksi tadi ya ada 4. Faktor produksi sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, modal, skill, kewirausahaan, semua itu dibayar ke rumah tangga, ya rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Selanjutnya kesimpulan selanjutnya peran dari pelaku ekonomi yaitu pemerintah. Ya, ada yang bisa menyebutkan apa peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi? Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah pertama membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan yang kedua membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Dan yang ketiga membeli barang dan jasa untuk
menyelenggarakan negara. Iya. Sekian. Oke, terima kasih ya. Buat Reza telah menjawab. Ya, mereka juga memanfaatkan sumber daya ya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tadi sudah ditampilkan ada PNS yang bekerja untuk negara. Kemudian masyarakat juga membeli barang dan jasa. Nah, kewajiban kita sebagai konsumen ataupun ada sebagai produsen yaitu membayar pajak. Iya, membayar pajak. Selanjutnya peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi adalah kesodaran dan desa, memberi bantuan, memberi pinjaman bagi rumah tangga pemerintah. Juga tempat mengimpor barang dan jasa yang memberi sumbangan ketika terjadi bencana. Iya, beri sumbangan ketika terjadi bencana alam. 2004 ya, Aceh pernah terjadi tsunami. Banyak sumbangan dari luar negeri untuk baik untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Oke, beri aku dulu. Peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi yaitu rumah tangga keluarga, terus para konsumen, produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, sekarang circular diagram flow ya, atau interaksi diagram ya, interaksi diagram. Ada tiga. Yang pertama, interaksi diagram antar pelaku ekonomi ada dua sektor ya, ada dua sektor yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Tepat sekali ya. Oke, terus ada hubungan interaksi antar pelaku ekonomi yaitu tiga sektor. Apa saja tiga sektor itu? Pemerintah dan rumah tangga. Iya. Terus yang ketiga, ya, hubungan interaksi antar pelaku ekonomi empat sektor. Apa saja? Rumah tangga, keluarga, pemerintah, produsen, dan masyarakat luar negeri, ya, rumah tangga keluarga, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, simpulannya sudah selesai. Nah, oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senangkah belajar dengan model pembelajaran PBL Public Learning? Senang? Jawab dong, senang? Enak belajar seperti ini? Enak. Sudah terserapkah materi kita hari ini? Insya Allah ya, insya Allah terserap semua ya. Mudah-mudahan nanti akan kita lihat di penilaian. Nah, nanti akan bagikan link ke Google Class untuk dijawab soal di Google Formulir ya. Ada 5 soal ya, ada 5 soal. Silakan jawab karena silakan grafiknya. Kembali namanya ya. Nah, ini dia linknya. Di grup kelas juga udah ibu kirimkan. Nah, di sini juga ada. Nampak kan? Silakan. SDP pelaku ekonomi, kepentingan pelaku ekonomi. internet kan? Ya, boleh. Ini ada 5 soal ya. Apakah kalian sudah paham?
Bagaimana, udah kah soalnya? Udah ya? Udah agak siap. Kalau belum siap, silakan dilanjutkan. Bagaimana? Udah siap? Belum? Bagaimana, Moisa? Oh, belum ya?
Oke, sudah siapkah semua ya? Sudah, Bu. Oke, sudah siap berarti ya. Sudah siap menjawab pertanyaan yang disediakan di pertanyaan dalam bentuk pilihan kan? Ada. Oke, Ibu lihat dulu di laptop itu ya. Sudah masuk nih ke email Ibu. Alhamdulillah ya. Lulus semua untuk hari ini. Oke, beri aku lulus semua ya. Lulus semua. Berarti kalian sudah menyerap ya materi untuk hari ini dengan baik. Dengan baik. Oke, untuk menambah pengetahuan dan wawasan, kalian boleh membaca buku ya, baik itu buku yang disediakan di perpustakaan, yaitu buku ESIS karangan Alam S, buku kelas 1. Kemudian kalian boleh mencari informasi-informasi tentang peran pelaku ekonomi di media sosial, di internet dan lain sebagainya. Kemudian ya, untuk lebih bersemangat lagi ya, mari kalian tingkatkan pengetahuan kalian supaya di kemudian hari bisa menempatkan ilmunya ya, ilmunya dengan baik, dan suatu hari Ibu doakan kalian sukses semuanya. Amin ya. Amin. Nah, baik anak-anak, untuk materi selanjutnya ya, untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, oke, sudah selesai. Kalian bisa ya karena di jam terakhir kalian boleh pulang ke rumah masing-masing ya, ke rumah masing-masing, menyantap hidangan yang disediakan oleh orang tua. Kalian pasti sudah merasa lapar ya? Lapar nggak? Lapar ya. Oke. Demikian untuk hari ini. Akhir kata kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau